Halo, assalamualaikum, semangat pagi sahabat Amica. Kali ini Amica pengen jelasin gimana sih cara bikin lubang resapan biopori di rumah kita masing-masing. Tahu kan, lubang resapan biopori ini adalah salah satu metode kita membuang sampah ataupun limbah organik yang ada di sekitar kita menjadi lebih bermanfaat, ya, menghasilkan pupuk yang berguna untuk tanah. Oke, cara bikinnya seperti berikut ini. Nah, jadi biopori itu bisa dipakai dengan menggunakan pipa, saluran pipa yang gede itu bisa. Tapi karena Amica tidak punya, jadi Amica kebetulan punya kaleng-kaleng bekasan ikan ini. Jadi Amica bikin pakai kaleng-kaleng bekas ini aja, guys, ya. Jadi biopori itu sendiri kita memasukkan pipa atau saluran ke dalam tanah tegak lurus menghadap ke atas dengan ada pori-pori lubang-lubang kecil di berbagai sisi-sisinya gitu. Jadi supaya air mudah meresap dan sampah-sampah yang sudah kita busukkan di dalam saluran ini nanti bisa tersebar ke berbagai bagian dinding-dinding kaleng itu. Itulah dia namanya saluran biopori, teman-teman. Jadi cara bikinnya, karena Amica tadi punya kaleng bekas, maka kalengnya dibuka dulu bagian bawahnya. Setelah kita buka bagian bawahnya, kita bersihkan seperti ini biar tidak tajam-tajam gitu ya. Memang sih nanti dimasukin ke tanah, tapi untuk pengerjaannya harus dirapikan terlebih dahulu supaya kita aman dan tidak mengalami luka gitu ya, karena nanti kena sama kaleng ini gitu. Jadi setelah kita rapiin begini, kita lobang-lobangin bagian kaleng ini, teman-teman. Sebenarnya kaleng ikan ini tuh kecil, termasuk kecil, tapi lumayan lah ya untuk bikin biopori sendiri untuk sampah-sampah organik kita, ya. Teman-teman udah tahu kan, masih ingat juga kan sampah organik dan non organik itu seperti apa, anorganik itu seperti apa. Nah, di sini khusus sampah-sampah organik aja, guys. Jadi sampah-sampah yang mudah diurai, berarti seperti sisa-sisa nasi, terus kulit pisang, kulit makanan, tulang-tulang ikan, tulang-tulang ayam. Nah, seperti itu. Jadi yang pokoknya itu selain dari plastik dan segala macam yang kita sebut itu biasanya anorganik ya. Nah, jadi ini khusus untuk sampah-sampah yang mudah terurai gitu, daun-daunan yang udah gugur. Tapi biasanya kalau aku daun-daunan yang udah gugur itu diletakin di pinggir-pinggirin dekat tanaman-tanaman lain biar nanti dia membusuk sendiri, kering sendiri, terus jadi kompos langsung ya. Jadi ini kalau misalnya habis cuci piring terus kita kumpulin sampahnya gitu kan. Nah, sampah itulah yang kita masukkan ke dalam lubang resapan biopori ini, teman-teman, gitu. Nah, jadi setelah kita lubang-lubangin seperti ini, nanti kita satuin. Kalau teman-teman pernah lihat dong, kalau sana itu kayak ini loh, meriam buatan anak-anak zaman dahulu tuh 90-an, zamannya aku bikin meriam tuh kayak gini. Jadi botolnya di satu-satu, kalengnya tuh di satu-satuin, terus nanti panjang. Cuman mereka difungsikan untuk meriam. Nah, untuk apa ya namanya, untuk mercon gitu kan. Tapi kali ini kita bikinnya untuk saluran biopori gitu. Cuman cara bikinnya lebih kurang seperti itu. Tapi sebaiknya kalau memang teman-teman punya uang dan mau beli yang lebih bagus lagi, bagusnya memang pakai pipa besar, pipa PVC yang untuk toilet itu kan. Nah, beli pipa itu jadi tegak lurus, dipotong-potong ya kurang lebih kedalaman 1,5 meter, sehingga kalau masukin makanan pun itu lebih mudah, lebih cepat kita masukinnya, nggak harus kelihatan penuh gitu. Tapi di sini karena aku masih punya sisaan kaleng, jadi aku bikinnya di sini aja. Nah, manfaat daripada lubang resapan biopori ini tuh banyak, teman-teman, ya. Yang pertama itu mengatasi banjir, karena dia kan meresap air, jadi kita tuh terhindar dari genangan-genangan air.
Terus ini merupakan tempat pembusukan sampah. Ya Uni mau bikin apa? Hari ini Uni bikin lubang biopori. Untuk apa itu lubang biopori? Untuk buang sampah. Untuk buang sampah. Udah pintar. Untuk buang sampah. Sampah apa yang dibuang di situ, Nak? Sampah tulang. Terus sampah organik apa aja? Ingat, sampah organik apa aja? Botol, daun, sampah nasi, sampah tulang-tulang, sampah kulit pisang, gitu. Mana dia lubang bioporinya? Jadi itu nanti dimasukkan kemana? Ke dalam kita gali, terus kita masukkan ke dalam tanah, kan? Terus Perangkap. perangkap, bukan. Nanti kita masukkan ke situ nasinya, sampah-sampahnya. Yang itu makan itu. Bukan, mana bisa kucing masuk situ? Supaya tanahnya ini, supaya tanahnya subur. Apa? Dikasih air, Nas. Enggak. Nas nggak boleh. Kalau kertas nggak boleh dimasukkan. Kalau plastik Nggak boleh. nggak boleh juga. Tuh. Coba senyumnya. Nangis dulu. Nah, setelah kita bolong-bolongin tadi, maka kita satuin teman-teman kayak gini. Nah, ini tuh lebih kurang 6 kaleng ikan kemasan yang udah dimasak, dicuci bersih dan dilobangi seperti itu tadi. Maka kita gali lobangnya lebih kurang sama rata ya, dari bibir rongga dari bibir apa namanya tadi, bioporinya sama tanah yang kita gali. Jadi nanti itu kita masukin ke sini, terus kita datar-datarin. Jadi ruangnya itulah yang akan kita masukkan sampah-sampah organik kita tadi, teman-teman. Oh iya, manfaat keduanya tadi adalah tempat pembuangan sampah organik. Jadi sampah organik yaitu sampah-sampah yang mudah diurai ya, teman-teman ya. Lalu yang ketiga, penyubur tanaman. Jadi nih Amica letakin lubang biopori ini di antara tanaman-tanaman kayak apa ya, jambu, terus pokat di depan rumah. Kalau teman-teman mau, bagusnya tuh di 4 sudut rumah kita. Jadi sudut ujung-ujungnya itu kita meletakin biopori. Misalnya habis hari ini kita cuci piring terus nemu sampah-sampah organik, kita bisa simpan di situ di lubang biopori masing-masing gitu. Misalnya hari ini di biopori yang ujung, jadi dia udah ada resapannya gitu kan. Besok di tempat yang lain, besoknya lagi di biopori yang lain. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi setelah dilubangin, terus kita masukin dan kita rata-ratain lagi tanahnya biar tidak goyang-goyang dan memang benar-benar satu saluran aja ya, tinggal yang tengah-tengah itu gitu. Terus manfaat yang ketiga itu penyubur tanaman. Kenapa? Karena kan kita setelah masukin sampah mereka membusuk, maka itu akan jadi sumber nutrisi bagi tanah, sehingga tanahnya tuh subur, memberikan manfaat untuk teman-temannya, untuk pohon-pohon yang ada di sekitarnya teman-teman. Lalu menambah daya air di lingkungan kita. Jadi biasanya tuh mengakibatkan banjir tuh ya karena itu kita tidak ada resapan-resapannya, sehingga air yang ada tuh lalu lewat gitu aja teman-teman. Terus yang kelima, tanah kita semakin sehat, semakin subur karena aktivitas biota tanahnya tuh lancar gitu. Aktivitas biota tanah ini maksudnya gini, kita masukin sampah ke sini, terus sampahnya membusuk, maka merembes ke tanah, maka bukan tanaman. Yang pertama yang pasti itu makhluk hidup yang ada di tanah juga mendapatkan sirkulasi makanannya itu, rantai makannya itu nggak putus gitu loh. Nah kayak gini teman-teman. Jadi setelah selesai lubang bioporinya, kita masukin sampah-sampah yang organik. Makanya nih di sini aku bikinnya tuh kan kekecilan pakai kaleng itu, tapi nggak apa-apa lah ya, masih bisa digunakan dan masih bermanfaat sesuai dengan kebutuhan. Nah kalau teman-teman mau silahkan gunakan pakai pipa juga bisa, tapi ada juga orang mencangkul aja terus mereka timbun, itu juga ada gitu ya. Cuman kan nanti cangkul lagi, timbun lagi, cangkul lagi, timbun lagi gitu kan, timbun lagi. Jadi bagusnya sih dibikinin biopori. Nah jadi aktivitas biota tanah tuh jadi lancar, terus yang cacing-cacing dapat makan, terus pohon-pohonan akarnya juga bagus ya, karena dapat nutrisi dari resapan pembusukan sampah-sampah ini gitu. Lalu meningkatkan kawasan hijau guys. Jadi kalau sana udah tanahnya udah subur,
banyak cacingnya, gendut-gendut gitu kan. Nah, tanahnya berarti subur, makanannya banyak di tanah itu. Maka semakin sehat tanah kita dan juga semakin mudah menumbuhkan tanaman-tanaman hijau di atas tanah-tanah tersebut. Kalau seandainya udah tumbuh bunga-bunga gampang, tumbuh rumput-rumputan gampang, semuanya gampang, maka kawasan hijau kita tuh makin rame, makin enak mata memandang gitu. Nah, itulah dia sekedar informasi dan cara bikin biopori ala Amica sih ya. Tetap pakai barang-barang bekas karena itu yang ada. Jadi kalau misalnya kita menunggu kapan punya, ya mungkin nggak sampai sekarang tuh nggak bikin gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang suka sama video Amica berharap teman-teman kasih like, komen, share, dan subscribe jangan lupa, serta nyalain loncengnya supaya nanti video Amica terbaru kamu dapat notifikasinya secara gratis. Terima kasih.